Kudeta, sebuah kata yang langsung mengingatkan kita pada kekacauan, pertumpahan darah, dan perebutan kekuasaan yang penuh drama. Biasanya, kudeta itu identik dengan kegagalan atau kalaupun berhasil, pasti diikuti ketidakstabilan yang panjang. Tapi, pernahkah kalian dengar tentang sebuah kudeta yang begitu mulus, begitu cepat, dan begitu sukses sampai-sampai dianggap sebagai kudeta paling sukses sepanjang sejarah? Bahkan, saking damainya, kudeta ini punya julukan yang unik, Revolusi Anyelir. Hari ini kita akan terbang ke Portugal dan membahas kudeta militer yang mengubah wajah negara itu selamanya, tanpa menembakkan satu peluru pun. Ini adalah kisah tentang bagaimana sekelompok perwira muda, dengan bunga di laras senapan mereka, berhasil meruntuhkan rezim diktator tertua di Eropa. Untuk memahami kenapa kudeta ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke belakang. Selama hampir setengah abad, Portugal berada di bawah cengkeraman rezim otoriter yang dikenal sebagai Estado Novo atau negara baru. Dimulai oleh Antonio de Oliveira Salazar pada tahun 1933 dan dilanjutkan oleh Marcelo Caetano, rezim ini sangat represif. Kebebasan berbicara dibungkam, oposisi politik diberangus oleh polisi rahasia yang ditakuti, PID, dan ekonomi negara stagnan. Rakyat hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Tapi ada satu masalah yang menjadi bom waktu bagi rezim ini, perang kolonial. Sejak awal tahun 60-an, Portugal mati-matian mempertahankan koloninya di Afrika Angola, Mozambik, dan Guinea-Bissau yang ingin merdeka. Perang ini menguras hingga 40% anggaran negara setiap tahunnya. Bayangkan, uang yang seharusnya bisa untuk membangun sekolah atau rumah sakit, malah habis untuk perang yang tak berkesudahan di benua lain. Perang ini sangat tidak populer. Ribuan pemuda Portugal tewas atau cacat seumur hidup. Keluarga-keluarga hancur. Dan yang paling merasakan dampaknya adalah para perwira militer tingkat menengah yang dikirim langsung ke medan perang. Mereka melihat sendiri betapa sia-sianya perang ini. Mereka sadar bahwa perang ini tidak akan bisa dimenangkan secara militer. Mereka frustrasi dengan para jenderal tua di Lisbon yang terus ngotot berperang demi gengsi, sementara prajurit di lapangan jadi korban. Dari sinilah benih-benih pemberontakan mulai tumbuh. Para perwira muda yang lelah dengan perang dan rezim yang korup mulai berkumpul secara diam-diam. Mereka menamakan diri mereka Movimento das Forças Armadas atau Gerakan Angkatan Bersenjata, disingkat MFA. Awalnya, mereka hanya ingin memperjuangkan nasib para perwira. Tapi seiring waktu, tujuan mereka menjadi jauh lebih besar, mengakhiri perang dan mengembalikan demokrasi ke Portugal. Pelaku utamanya adalah para kapten dan mayor, orang-orang yang punya pengalaman tempur langsung. Tokoh-tokoh kunci seperti Otelo Saraiva de Carvalho, seorang ahli strategi militer yang brilian, menjadi otak di balik perencanaan kudeta. Ada juga Vasco Gonçalves dan Salgueiro Maia, seorang kapten muda yang karismatik dan nantinya akan menjadi wajah dari revolusi ini. Mereka bukan jenderal-jenderal tua yang haus kekuasaan, melainkan perwira muda yang idealis dan menginginkan perubahan bagi negara mereka. Rencana mereka sangat rapi dan penuh kerahasiaan. Mereka tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka semua ditangkap dan dieksekusi. Komunikasi dilakukan dengan sangat hati-hati. Dan yang paling jenius, mereka menggunakan musik sebagai kode rahasia. Tepat pada tanggal 25 April tahun 1974, dini hari, peristiwa itu dimulai. Pada pukul 10.55 malam tanggal 24 April, sebuah lagu berjudul E Depois do Adeus diputar di Radio Nasional. Ini adalah sinyal pertama bagi para perwira MFA di seluruh negeri untuk bersiap-siap. Sinyal kedua dan yang paling penting datang setelah tengah malam. Sebuah lagu yang dilarang oleh rezim, berjudul Gerendola, Vila Moena, diputar di Radio Renascena. Lagu ini adalah kode perintah, kudeta dimulai sekarang. Seketika, unit-unit militer yang loyal kepada MFA bergerak serentak. Di bawah komando Kapten Salgueiro Maia, pasukan dari sekolah kavaleri di Santar M bergerak menuju Lisbon. Misi utama mereka, menguasai titik-titik strategis di ibu kota, seperti stasiun radio, televisi, bandara, dan markas-markas pemerintahan. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Ketika tank-tank dan panser-panser memasuki jalanan Lisbon, rakyat bukannya ketakutan dan bersembunyi. Justru sebaliknya, mereka tumpah ruah ke jalanan, bersorak-sorai menyambut para tentara. Mereka menawarkan makanan, minuman, dan rokok kepada para prajurit. Suasananya lebih mirip pesta jalanan daripada sebuah kudeta militer.
Momen paling ikonik terjadi ketika seorang penjual bunga bernama Selas Cairo mulai membagikan bunga anyelir merah kepada para tentara. Para prajurit kemudian menyelipkan bunga-bunga itu ke dalam laras senapan mereka. Bunga di laras senapan, ini menjadi simbol yang sangat kuat. Sebuah pesan bahwa kudeta ini bukanlah tentang kekerasan, melainkan tentang perdamaian dan kebebasan. Dari sinilah nama Revolusi Anyelir lahir. Pasukan pemerintah yang seharusnya melawan ternyata tidak berbuat banyak. Banyak dari mereka yang bersimpati dengan tujuan MFA dan menolak untuk menembaki rekan mereka sendiri, apalagi rakyat sipil. Perdana Menteri Marcelo Caetano dan para menteri lainnya terkepung di markas Garda Nasional Republik. Setelah negosiasi singkat dengan Salgi Romaya, Caetano akhirnya setuju untuk menyerahkan kekuasaan dengan satu syarat, kekuasaan harus diserahkan kepada seorang jenderal, bukan kepada gerombolan kapten. Tujuannya agar negara tidak jatuh ke dalam anarki. Permintaan ini dipenuhi. Jenderal Antonio de Espinola, seorang jenderal senior yang juga kritis terhadap perang kolonial, ditunjuk untuk memimpin junta militer sementara. Pada sore hari tanggal 25 April, Marcelo Caetano resmi menyerah. Rezim diktator yang telah berkuasa selama 48 tahun runtuh hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, dengan korban jiwa yang sangat minim. Hanya 4 orang yang tewas akibat tembakan panik dari sisa-sisa polisi rahasia. Dampak dari revolusi anyelir ini luar biasa besar. Pertama dan yang paling utama, Portugal kembali menjadi negara demokrasi. Tahanan politik dibebaskan, sensor dihapuskan, dan partai-partai politik yang tadinya dilarang kini bisa beroperasi dengan bebas. Setahun kemudian, pada tanggal 25 April tahun 1975, Portugal menyelenggarakan pemilihan umum bebas pertamanya dalam setengah abad. Kedua, perang kolonial di Afrika berakhir. Pemerintah baru segera memulai proses dekolonisasi. Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, Tanjung Verde, serta Sao Tome dan Principe semuanya meraih kemerdekaan. Ini adalah akhir dari salah satu imperium kolonial tertua di dunia. Tentu saja, jalan menuju demokrasi yang stabil tidak sepenuhnya mulus. Ada periode ketegangan politik antara faksi kiri dan kanan di dalam militer dan masyarakat. Tapi, pada akhirnya, semangat persatuan dari revolusi anyelir berhasil membawa Portugal melewati masa-masa sulit itu. Jadi, apa yang membuat kudeta ini begitu sukses? Pertama, perencanaan yang matang dan kerahasiaan yang terjaga dari MFA. Kedua, dukungan penuh dari rakyat yang sudah muak dengan rezim diktator. Ketiga, keengganan sebagian besar angkatan bersenjata untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat dan rekan mereka sendiri. Dan yang terakhir, simbolisme bunga anyelir yang mengubah narasi kudeta dari perebutan kekuasaan yang mengerikan menjadi sebuah perayaan kebebasan. Kisah revolusi anyelir adalah pengingat yang indah bahwa perubahan besar tidak selalu harus diraih melalui pertumpahan darah. Ini adalah bukti bahwa ketika militer dan rakyat bersatu untuk tujuan yang sama yaitu kebebasan dan demokrasi, bahkan rezim yang paling kokoh sekalipun bisa diruntuhkan dengan kekuatan bunga. Sampai hari ini, tanggal 25 April dirayakan sebagai hari libur nasional di Portugal, yang dikenal sebagai Hari Kebebasan. Tahukah kamu kudeta mana yang paling sukses sepanjang sejarah? Mungkin kamu berpikir tentang revolusi Bolshevik di Rusia atau kudeta militer di banyak negara. Tapi ada satu kudeta yang dampaknya luar biasa besar, mengubah peta dunia, dan bisa dibilang paling sukses dalam mencapai tujuannya, yaitu Glorious Revolution atau Revolusi Agung di Inggris pada tahun ke-1688. Apa sih yang menyebabkannya? Semua berawal dari Raja James II. Dia adalah seorang penganut Katolik yang taat di negara yang mayoritas Protestan. Sejak naik takhta pada tahun 1685, kebijakannya banyak dianggap mengancam dominasi Protestan dan sistem parlementer Inggris. James II menempatkan orang-orang Katolik di posisi-posisi penting di militer, pemerintahan, dan universitas. Dia juga mengeluarkan deklarasi indulgensi, yang pada dasarnya memberikan kebebasan beragama bagi semua, termasuk Katolik, tanpa persetujuan parlemen. Bagi kaum elite Protestan, ini adalah tanda bahaya besar. Mereka khawatir James II akan mengubah Inggris menjadi monarki absolut seperti Prancis di bawah Louis XIV dan mengembalikan Inggris ke Katolisisme. Ketakutan ini memuncak pada tahun 1688 ketika istri James II, Ratu Mary dari Modena, melahirkan seorang putra. Kenapa ini jadi masalah besar? Karena sebelumnya, pewaris takhta adalah Mary,
putri James kedua dari pernikahan pertamanya, yang merupakan seorang Protestan dan istri dari William dari Oranje, pemimpin Protestan terkemuka di Belanda. Dengan lahirnya seorang putra, berarti pewaris takhta sekarang adalah seorang laki-laki yang akan dibesarkan sebagai Katolik. Ini mengancam masa depan Protestan di Inggris selamanya. Melihat situasi yang semakin genting, sekelompok bangsawan dan politisi berpengaruh di Inggris, yang dikenal sebagai Immortal Seven atau 7 abadi, mengambil langkah drastis. Siapa saja mereka? Mereka terdiri dari para bangsawan kuat dan uskup yang mewakili berbagai faksi politik, tetapi bersatu dalam ketakutan mereka terhadap James II. Mereka secara rahasia menulis surat undangan kepada William dari Oranje, suami dari putri James II Mary. Dalam surat itu, mereka meminta William untuk datang ke Inggris dengan kekuatan militer untuk melindungi agama Protestan dan kebebasan rakyat Inggris. Ini bukan keputusan yang mudah. Ini adalah sebuah pengkhianatan tingkat tinggi. Jika gagal, nyawa mereka taruhannya. Tapi bagi mereka, risikonya sepadan. William dari Oranje sendiri punya kepentingan. Dia adalah musuh bebuyutan Raja Louis XIV dari Prancis, dan dia khawatir jika Inggris menjadi sekutu Katolik Prancis, posisi Belanda akan sangat terancam. Jadi, dengan dukungan finansial dari Amsterdam dan janji dukungan dari tokoh-tokoh Inggris, William setuju. Lalu, bagaimana peristiwanya terjadi? Pada tanggal 5 November tahun 1688, William mendarat di Torbay, di Barada Inggris, dengan pasukan yang sangat besar. Terdiri dari sekitar 15.000 tentara dan 500 kapal. Ini adalah invasi terbesar ke Inggris sejak zaman Armada Spanyol. Pendaratan ini sengaja dilakukan pada tanggal 5 November, tanggal yang sama dengan peringatan plot bubuk mesiu, sebuah upaya gagal kaum Katolik untuk meledakkan parlemen. Ini adalah pesan simbolis yang sangat kuat. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Kudeta ini sering disebut sebagai revolusi tanpa darah. Kenapa? Karena hampir tidak ada pertempuran besar. Saat William dan pasukannya bergerak maju ke London, dukungan untuk Raja James II runtuh dengan cepat. Banyak komandan militernya, termasuk John Churchill yang nantinya menjadi Duke of Marlborough, membelot dan bergabung dengan pihak William. Bahkan putrinya sendiri, Putri Anne, meninggalkan ayahnya, dikhianati oleh para komandannya, ditinggalkan oleh keluarganya, dan melihat dukungannya menguap. James II panik. Dia berusaha melarikan diri ke Prancis pada bulan Desember. Awalnya dia tertangkap, tetapi William, dengan cerdik, membiarkannya lolos pada percobaan kedua. Kenapa? Karena William tidak ingin menjadikan James II martir. Dengan membiarkannya melarikan diri, takhta secara efektif menjadi kosong. Ini memberikan legitimasi hukum bagi parlemen untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan inilah dampak terbesarnya yang membuat kudeta ini begitu sukses. Parlemen kemudian menyatakan bahwa James II telah turun tahta dengan melarikan diri. Mereka lalu menawarkan mahkota kepada William dan Mary sebagai penguasa bersama. Tapi, ada syaratnya. Sebelum mereka dinobatkan, William dan Mary harus menyetujui sebuah dokumen yang sangat penting, Bill of Rights tahun ke-1689. Dokumen ini adalah fondasi dari monarki konstitusional modern di Inggris. Apa isinya? Bill of Rights membatasi kekuasaan raja secara drastis. Raja tidak bisa lagi menangguhkan undang-undang, memungut pajak, atau memelihara tentara tetap di masa damai tanpa persetujuan parlemen. Dokumen ini juga menjamin hak-hak warga negara, seperti hak untuk mengajukan petisi kepada raja, kebebasan berbicara di parlemen, dan larangan hukuman yang kejam dan tidak biasa. Ini adalah kemenangan besar bagi parlemen atas raja. Kekuasaan tidak lagi terpusat di tangan satu orang, melainkan dibagi antara raja dan parlemen. Secara jangka panjang, dampak revolusi agung ini terasa di seluruh dunia. Konsep pemerintahan yang terbatas, supremasi hukum, dan hak-hak individu yang diabadikan dalam Bill of Rights menjadi inspirasi besar bagi para pemikir pencerahan dan para revolusioner di tempat lain. Salah satu contoh paling terkenal adalah para bapak pendiri Amerika Serikat. Ketika mereka menyusun Konstitusi Amerika dan Bill of Rights mereka sendiri, mereka banyak mengambil ide dari apa yang terjadi di Inggris 1 abad sebelumnya. Jadi, mengapa kudeta ini dianggap yang paling sukses? Karena tujuannya tercapai dengan sempurna dan dengan pertumpahan darah yang minimal. Para pelaku berhasil menggulingkan seorang raja yang tidak mereka sukai dan menggantinya dengan penguasa pilihan mereka. Mereka berhasil mengamankan dominasi Protestan. Dan yang terpenting,
mereka berhasil mengubah sistem politik Inggris secara fundamental, dari monarki yang berpotensi absolut menjadi monarki konstitusional yang stabil, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh hukum dan parlemen. Perubahan ini terbukti sangat tahan lama dan menjadi model bagi banyak negara lain di seluruh dunia. Tidak seperti banyak kudeta lain yang hanya mengganti satu diktator dengan diktator lainnya, atau yang memicu perang saudara berkepanjangan. Revolusi Agung tahun 1688 menciptakan sebuah sistem politik baru yang lebih stabil dan lebih bebas. Itulah yang membuatnya bukan hanya sebuah kudeta, tetapi sebuah revolusi sejati yang membentuk dunia modern. Bayangkan sebuah kudeta yang terjadi begitu mulus, begitu cepat, dan begitu damai, sampai-sampai banyak warga negara bahkan tidak menyadarinya sampai keesokan harinya. Kedengarannya seperti plot film, kan? Tapi ini benar-benar terjadi, dan dikenal sebagai revolusi anyelir di Portugal. Hari ini, kita akan mengupas tuntas kudeta paling sukses, paling unik, dan bisa dibilang paling romantis dalam sejarah. Jadi, apa sih yang bikin sebuah negara Eropa Barat tiba-tiba mengalami kudeta di tahun 1974? Jawabannya terletak pada sebuah rezim otoriter yang sudah berkuasa selama hampir setengah abad, yang dikenal sebagai Estado Novo atau negara baru. Didirikan oleh Antonio de Oliveira Salazar, rezim ini sangat represif. Kebebasan berbicara dibungkam, oposisi politik diberangus oleh polisi rahasia yang ditakuti bernama PID, dan Portugal terisolasi dari sebagian besar dunia. Penyebab utamanya ada dua. Pertama, kelelahan rakyat. Setelah puluhan tahun hidup di bawah tekanan, tanpa kebebasan dasar, dan ekonomi yang stagnan, rakyat Portugal sudah sangat muak. Generasi muda mendambakan demokrasi dan keterbukaan seperti yang mereka lihat di negara-negara Eropa lainnya. Mereka ingin menjadi bagian dari dunia modern, bukan terkurung dalam kediktatoran yang usang. Penyebab kedua, dan ini yang paling krusial, adalah perang kolonial Portugal. Sejak awal tahun 60-an, Portugal mati-matian mempertahankan koloninya di Afrika, Angola, Mozambik, dan Guinea-Bissau melawan gerakan kemerdekaan lokal. Perang ini sangat tidak populer, menguras sumber daya negara hingga kering, dan yang terpenting, memakan banyak korban jiwa dari kalangan tentara muda Portugal. Para perwira militer di lapangan melihat sendiri betapa sia-sianya perang ini. Mereka frustrasi karena harus bertempur dalam perang yang tidak bisa dimenangkan, demi mempertahankan sebuah imperium yang sudah rapuh. Dari frustrasi inilah lahir para pelaku utama kudeta ini. Mereka bukan jenderal-jenderal tua yang haus kekuasaan, melainkan para perwira menengah yang progresif, kebanyakan berpangkat kapten dan mayor. Mereka menamai kelompok mereka Movimento das Forças Armadas atau MFA, Gerakan Angkatan Bersenjata. Otak di balik gerakan ini adalah tokoh-tokoh seperti Otelo Saraiva de Carvalho, seorang ahli strategi brilian, dan Vasco Gonçalves serta Salgueiro Maia, yang menjadi wajah dari gerakan ini di lapangan. Mereka bukan ingin merebut kekuasaan untuk diri sendiri. Misi mereka jelas, menggulingkan diktator, menghentikan perang kolonial, dan mengembalikan demokrasi ke Portugal. Rencana mereka sangat jenius dan rahasia. Sinyal untuk memulai kudeta bukanlah perintah rahasia atau kode militer yang rumit, melainkan dua lagu yang diputar di radio. Sinyal pertama adalah lagu E Depois do Adeus yang diputar malam hari tanggal 24 April tahun 1974. Ini adalah tanda bagi para kapten untuk bersiap-siap. Sinyal kedua, yang menjadi tanda dimulainya operasi, adalah lagu Guerrandola, Vila Morena, sebuah lagu rakyat yang dilarang oleh rezim. Tepat setelah tengah malam, saat lagu itu mengudara, pasukan MFA mulai bergerak dari barak mereka di seluruh negeri menuju Lisbon, ibu kota Portugal. Peristiwanya sendiri berjalan dengan sangat cepat dan minim pertumpahan darah. Pasukan yang dipimpin oleh Kapten Salgueiro Maia dengan mudah mengambil alih titik-titik strategis di Lisbon, stasiun televisi, radio, bandara, dan kementerian-kementerian penting. Mereka mengepung markas Garda Nasional Republik, tempat Perdana Menteri Marcelo Caetano, penerus Salazar, berlindung. Dan disinilah momen ikonik itu terjadi. Ketika tank-tank dan tentara memenuhi jalanan Lisbon, rakyat tidak merasa takut. Sebaliknya, mereka turun ke jalan untuk mendukung para tentara. Mereka bersorak, memberikan makanan, dan yang paling terkenal, seorang penjual bunga bernama Selas Cairo mulai menyelipkan bunga anyelir ke laras senapan para tentara. Tindakan spontan ini dengan cepat diikuti oleh warga lain, mengubah pemandangan yang seharusnya mencekam menjadi sebuah pesta jalanan.
Senapan dan tank yang dihiasi bunga anyelir menjadi simbol revolusi damai ini. Itulah mengapa peristiwa ini dinamakan Revolusi Anyelir. Menjelang sore hari tanggal 25 April, Perdana Menteri Ketano akhirnya menyerah. Dia setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Antonio de Espinola, seorang figur militer yang dihormati dan dipilih oleh MFA untuk memimpin transisi, dengan syarat kekuasaan tidak jatuh ke tangan rakyat jelata di jalanan. Dengan itu, rezim Estado Novo yang telah berkuasa selama 48 tahun runtuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Total, hanya 4 orang yang tewas dalam keseluruhan peristiwa. Itu pun bukan karena pertempuran langsung, melainkan akibat tembakan dari anggota polisi rahasia yang panik. Dampak dari revolusi anyelir ini sangat luar biasa dan terasa hingga hari ini. Dampak paling langsung adalah pemulihan demokrasi. Portugal segera mengadakan pemilihan umum bebas pertama dalam hampir 50 tahun. Tahanan politik dibebaskan, sensor dihapus, dan kebebasan berbicara dipulihkan. Portugal akhirnya membuka diri dan bergabung dengan komunitas Eropa, menjadi negara demokrasi modern seperti yang kita kenal sekarang. Kedua, perang kolonial yang melelahkan itu akhirnya berakhir. Portugal memberikan kemerdekaan kepada semua koloninya di Afrika, Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, Tanjung Verde, serta Esotom dan Príncipe menjadi negara-negara merdeka. Ini adalah akhir dari salah satu imperium kolonial tertua di dunia. Secara sosial, revolusi ini juga memicu gelombang perubahan besar. Hak-hak perempuan meningkat, sistem pendidikan direformasi, dan terjadi liberalisasi budaya secara masif. Energi optimisme dan kebebasan menyebar ke seluruh negeri. Sebagai penutup, revolusi anyelir bukan hanya sekadar kudeta. Ia adalah sebuah anomali dalam sejarah. Sebuah pengambilalihan kekuasaan militer yang tujuannya justru untuk memberikan kekuasaan kembali kepada rakyat. Sebuah revolusi yang mengganti peluru dengan bunga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar tidak selalu harus dicapai melalui kekerasan dan pertumpahan darah. Kadang-kadang, yang dibutuhkan hanyalah keberanian, perencanaan yang cerdas, dan dukungan rakyat yang mendambakan kebebasan. Revolusi anyelir akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa kekuatan rakyat, yang bersatu dengan hati nurani para tentaranya, dapat menumbangkan tiran yang paling kokoh sekalipun. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.